Hari gelap yang mengubah segalanya. Tanggal 28 Oktober 2025 tercatat sebagai salah satu hari paling emosional dalam sejarah voli Indonesia. Di Turki, tepatnya di markas Manisa BBSK, keputusan mengejutkan diumumkan, kontrak Megawati Hangestri Pertiwi resmi diputus. Tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan mendetail, hanya sebuah surat singkat yang menutup semua mimpi. Mega, yang datang dengan semangat membawa nama bangsa, mendadak kehilangan panggungnya. Sebagai reporter yang mengikuti jejaknya sejak awal, saya menyaksikan bagaimana ekspresi Mega berubah saat mengetahui kabar itu. Matanya kosong, wajahnya kaku, seolah bumi berhenti berputar. "Saya tidak apa-apa, mungkin ini rencana Tuhan," katanya lirih, mencoba tegar di hadapan kamera. Namun semua tahu, di balik senyum itu, ada badai besar yang sedang ia tahan sendirian. Dunia voli internasional pun bergemuruh. Banyak yang mempertanyakan keputusan Manisa, apalagi Mega dikenal sebagai pemain asing paling berpengaruh di tim. Tapi siapa sangka, dari kegelapan itu, Tuhan mulai menulis kisah baru. Sebuah kisah tentang air mata, keajaiban, dan persahabatan lintas bangsa yang akan menggetarkan seluruh dunia voli. Tetes air mata Zehra yang mengubah narasi. Beberapa jam setelah kabar pemutusan kontrak Mega viral, muncul sosok yang tak disangka-sangka, Zehra Güneş, ikon voli nasional Turki dan pemain bintang Vakifbank Istanbul. Dalam wawancara dengan media Volleyball Arena, Zehra tiba-tiba menangis. Tangisnya bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang keluar dari hati seorang pejuang yang melihat ketidakadilan. "Aku tidak bisa menahan air mata ketika tahu Mega diperlakukan seperti itu," ujarnya. Sebagai jurnalis yang memantau wawancara itu langsung dari Istanbul, saya melihat Zehra menghapus air matanya berkali-kali, mencoba menjaga profesionalitas, tapi gagal. Ia berbicara panjang tentang arti perjuangan, tentang bagaimana Tuhan kadang menutup satu pintu untuk membuka yang lain. "Ini bukan akhir, ini awal dari mujizat Tuhan untuk Mega," katanya pelan. Kata-kata itu meledak di media sosial. Dalam hitungan menit, tagar #JusticeForMega dan #ZehraForMega menjadi trending di Turki dan Indonesia. Bahkan beberapa stasiun TV nasional memutar ulang klip tangis Zehra sepanjang malam. Air mata itu menjadi simbol seorang bintang besar bersujud pada kebenaran dan dunia voli berubah karenanya. Surat sumpah Zehra yang bocor ke publik. Namun tangisan Zehra bukanlah akhir dari simpati. Laporan eksklusif dari Haberturk mengungkapkan fakta mengejutkan. Zehra ternyata menulis surat pribadi kepada Megawati. Surat itu bocor ke publik 2 hari kemudian dan langsung mengguncang dunia olahraga. Dalam surat itu, Zehra menulis dengan tinta yang penuh emosi, "Mega, kamu tidak sendiri. Aku bersumpah akan berbicara dengan siapapun, pelatih, agen, federasi, demi memastikan kamu punya tempat yang layak di Turki." Surat itu menandai langkah luar biasa dari seorang atlet nasional Turki membela pemain asing. Sebagai reporter, saya sempat melihat potongan tulisan tangan Zehra, tulisan miring halus namun setiap kata terasa seperti doa. Fans di Turki menyebut surat itu sebagai kitab solidaritas, sementara warganet Indonesia membalasnya dengan ribuan pesan ucapan terima kasih. Di X, Twitter, unggahan tentang surat itu mendapat jutaan views. Banyak yang menilai tindakan Zehra bukan hanya soal empati, tapi juga bentuk keberanian spiritual. Ia menulis dengan hati, dan setiap kalimatnya menembus batas negara, agama, dan bahasa. Kekaguman yang bukan sekadar profesional. Dalam investigasi kami di Istanbul, sejumlah sumber dari tim Vakifbank mengonfirmasi kedekatan emosional antara Zehra dan Megawati. Mereka bukan sekadar 2 atlet lintas klub, tapi 2 jiwa yang saling memahami penderitaan. Seorang rekan setim Zehra bahkan berkata, "Zehra sering bilang Mega itu pejuang sejati. Dia melihat masa lalunya sendiri di sosok Mega." Ketika saya menelusuri lebih dalam, ternyata Zehra pernah mengalami fase sulit yang hampir mematahkan karirnya, cedera parah dan tekanan publik. Ia tahu rasanya diremehkan, dikhianati sistem, dan dijatuhkan ketika sedang berjuang. Maka ketika Mega diperlakukan tidak adil, Zehra tak bisa diam.
Kamu tidak tahu seberapa keras dia berdoa malam itu, ujar sumber itu. Dia menangis sampai subuh. Bagi Zehra, membela Mega bukan tentang popularitas, tapi tentang kebenaran yang menjerit dalam dirinya. Dunia voli Turki, yang selama ini dikenal dingin dan kompetitif, tiba-tiba berubah menjadi ruang yang penuh air mata dan doa. Kutukan terbuka untuk Manisa dan Görkem Kazan. Klimaks emosional terjadi saat Zehra tampil di siaran langsung televisi Turki dan secara terbuka mengecam pelatih Manisa, Görkem Kazan. Saya berada di ruang media malam itu. Tidak ada yang menyangka Zehra akan berkata sekeras itu. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang menghancurkan semangat seorang pejuang seperti Mega. Tuhan tidak tidur, ucapnya dengan nada bergetar tapi penuh kemarahan. Studio mendadak hening, bahkan pembawa acara tampak terkejut, menatap ke arah produser seolah meminta arahan. Tapi Zehra melanjutkan tanpa takut. Kata-kata itu menggelegar di media sosial. Komentar dukungan membanjiri akun resmi Zehra dan Manisa BBSK. Dalam hitungan jam, ribuan penggemar Indonesia menuliskan doa dan dukungan untuknya. Seorang reporter Turki bahkan menyebut, Zehra baru saja menulis babak baru dalam sejarah moralitas olahraga. Ucapan Tuhan tidak tidur menjadi kalimat paling viral dalam 24 jam terakhir, sebuah peringatan keras bagi dunia bahwa ada kekuatan ilahi di balik keadilan. Manisa BBSK dalam krisis besar. Setelah pernyataan Zehra, badai pun menghantam Manisa BBSK. Sebagai jurnalis yang mengikuti reaksi sponsor dan federasi, saya menyaksikan sendiri bagaimana satu demi satu pihak mulai menjauh dari klub itu. Dua sponsor utama mengumumkan penarikan dukungan. Media lokal menulis tajam, Manisa kehilangan wajahnya. Federasi Voli Turki kemudian turun tangan, memanggil perwakilan klub untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran etika terhadap pemain asing. Dalam rapat tertutup, suasana dikabarkan tegang. Beberapa pejabat menyebut, jika terbukti bersalah, Manisa bisa terkena denda besar atau larangan rekrutmen pemain internasional selama 2 musim. Tekanan publik semakin kuat, dan fans di depan kantor Manisa bahkan melakukan aksi damai membawa poster bertuliskan Mega Deserves Justice. Dunia olahraga belum pernah menyaksikan solidaritas sebesar ini. Dari sekadar pemutusan kontrak, kini kasus Mega berubah menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan sistemik di dunia voli profesional. Pengorbanan gila seorang Zehra Güneş. Zehra tak berhenti di situ. Dalam sebuah wawancara eksklusif di luar arena latihan Vakifbank, ia membuat pengakuan mengejutkan. Aku menolak 3 sesi promosi klub hanya untuk menemui agen yang bisa membantu Mega, katanya dengan nada tegas. Pernyataannya menggegerkan ruang redaksi kami. Dalam dunia profesional yang penuh kontrak sponsor, tindakan itu setara dengan melawan arus besar. Namun Zehra tidak peduli. Kalau aku harus kehilangan sponsor, biarlah. Aku ingin melihat Mega bahagia. Kalimat itu bergema seperti mantra. Banyak rekan sesama atlet memuji keberaniannya. Seorang pelatih senior bahkan berkata, dalam 20 tahun karirku, aku belum pernah melihat pemain nasional berani mempertaruhkan nama dan kontrak demi orang lain. Zehra menjelma bukan hanya bintang lapangan, tapi simbol kemanusiaan. Ia mengajarkan dunia bahwa solidaritas sejati tidak butuh kesamaan bendera, cukup hati yang tulus. Reaksi dunia dan doa dari 2 negara. Reaksi dunia atas sikap Zehra luar biasa. Di Turki, banyak media menyebut kisah ini sebagai a miracle between nations. Di Indonesia, publik menyebutnya malaikat dari Istanbul. Ribuan komentar membanjiri akun Megawati dan Zehra. Netizen Indonesia menulis doa, netizen Turki membalas dengan emoji hati merah dan putih. 2 bangsa yang berbeda keyakinan dan bahasa kini bersatu lewat rasa haru. Saat saya mewawancarai beberapa penggemar di luar Stadion Istanbul, seorang remaja Turki berkata, "Kami mencintai Mega seperti kami mencintai Zehra." Momen itu membuktikan bahwa keajaiban bisa menjembatani budaya, bukan kekuatan politik atau uang, tapi hati. Dan disitulah letak mujizat yang dimaksud Zehra. Tuhan bekerja lewat cinta dan kejujuran. Megawati akhirnya buka suara. Setelah 2 hari diam, Megawati akhirnya buka suara. Dalam pernyataan eksklusif kepada media Indonesia, ia berkata dengan suara tenang, "Saya tidak pernah menyangka Tuhan mengirim seseorang seperti Zehra." Ia mengaku sempat hancur ketika kontraknya diputus, tapi dukungan Zehra mengubah semuanya. "Saya belajar,
Kadang kita jatuh bukan karena kalah, tapi karena Tuhan ingin kita melihat siapa yang benar-benar peduli. Mega juga membocorkan bahwa Zehra menghubunginya lewat panggilan video pribadi, memberi doa dan motivasi. "Kamu akan kembali lebih kuat," kata Zehra kepadanya. Sebagai reporter, saya bisa merasakan nada lega dalam suara Mega. Bukan lagi pemain yang hancur, tapi wanita yang siap memulai bab baru. Unggahannya di Instagram yang bertuliskan, "Tuhan bekerja lewat hati yang tulus," menembus 3 juta likes hanya dalam 12 jam. Dunia benar-benar jatuh cinta pada kisah dua perempuan kuat ini. Awal dari mujizat yang lebih besar. Kini, seluruh mata dunia voli tertuju pada satu pertanyaan, kemana Mega akan melangkah selanjutnya? Rumor kuat beredar bahwa Zehra telah berbicara dengan pelatih legendaris Giovanni Guidetti untuk membuka peluang bagi Mega di klub besar Eropa. Namun lebih dari sekedar transfer, kisah ini telah melahirkan sesuatu yang jauh lebih berharga, iman, persahabatan, dan keberanian. Sebagai jurnalis, saya menutup laporan ini dengan keyakinan, tidak semua mujizat datang dalam bentuk cahaya dari langit. Kadang, mujizat itu datang lewat air mata seorang sahabat. Zehra telah membuktikan bahwa di balik kerasnya dunia olahraga, masih ada ruang bagi cinta dan kebenaran. Dan seperti ucapannya yang kini diingat jutaan orang, ini bukan akhir, ini awal dari mujizat Tuhan untuk Mega. Dunia voli akan mencatat, dua nama, Megawati Hangestri Pertiwi dan Zehra Gunes, telah menulis kisah paling indah dalam sejarah persaudaraan antar bangsa.